Penasaran sama keyboard custom tapi takut mulai dari mana? Kepengen beli produk tapi takut salah beli? Mungkin kalian bisa ngecek produk yang satu ini. Namanya adalah QWERTY Keys QK75, keyboard compact dengan ukuran 75% layout yang menurut gue sangat cocok kalau kalian pengen beli ini menjadi keyboard custom pertama kalian, atau kalau misalkan kalian kepengen beli keyboard custom yang bisa dibilang cukup budget di akhir tahun 2022. Pertanyaannya, apakah ini worth it? Apakah customisasinya bisa dibilang enak? Dan apakah typing feel-nya bisa membuat kalian cocok untuk bisa narik uang dari dompet kalian? Tonton terus karena gue akan bahas semuanya dari luar, dalam, dan juga kupas semuanya sampai tuntas. QK75 adalah produk ketiga yang dikeluarkan QWERTY Keys setelah ngebuat QK60 dan juga QK65. Ini adalah layout 75% yang menurut QWERTY Keys bisa digunakan oleh banyak orang, dan apalagi kalau mereka pengen masuk ke custom keyboard. Soalnya customisasinya itu lengkap banget, baik dari wired sampai wireless yang nanti akan gue bahas lebih lanjut. Tapi sebelum kita bahas, kita akan ngeliat soal kualitas dari build quality keyboardnya. Soalnya kalau kalian udah kelamaan pakai keyboard OEM yang bahannya biasanya cuma dari plastik, ini udah dari CNC aluminium. Kalian bisa dapat dua tipe, yaitu anodized yang warnanya menurut gue jauh lebih menerang, dan juga kalian bisa dapetin dengan spray coat yang warnanya jauh lebih pastel kalau kalian suka warna yang jauh lebih lucu. Selain itu kan juga dapat customisasi seperti bisa memasang knobnya untuk bisa muter volume, karena knobnya ini terpisah PCB-nya dari PCB yang utama, sehingga kalian bisa putusin untuk pakai knob apa enggak. Kalau misalkan kalian nggak pakai knob, dia juga punya kayak logo yang bisa ditempel secara magnet kalau misalkan kalian mau itu sebagai badge. Lucu kan ya? Nah, selain itu ke layout ini 70%, jadi menurut gua kayak mirip TKL, tapi kalian mungkin kehilangan beberapa tombol, tapi menurutku masih cukup compact sehingga bisa digunakan untuk pekerjaan sehari-hari, ngetik, coding, dan semuanya lah guys. Jadi tombol F-row-nya masih lengkap, dan kalian juga nanti bisa kontrol customisasi lebih lanjut lewat file untuk bisa ngontrol layer-layer software kalau misalkan kalian perlu tombol-tombol tertentu. Nah, kalau misalkan kita masuk ke dalamnya, PCB-nya itu menggunakan mounting grommet yang bisa dibilang itu mirip kayak gasket, jadi sebenarnya punya flex kalau misalkan ditekan. Tapi waktu gue udah cobain itu sebenarnya feel itu nggak terlalu bouncy banget dibanding sama keyboard gasket lainnya. Soal grommet itu berada di ujung-ujung PCB-nya, jadi kalau misalkan dipakai waktu ngetik, itu rasanya yang paling flexing cuman baris kedua, yaitu ASDF ini. Sedangkan kalau misalkan kalian naik ke atas atau misalkan naik ke bawah, itu rasa flexingnya makin nggak terlalu berasa, karena bisa dibilang dari titik PCB ini yang kayak paling di tengah, jadi kalau misalkan pas ditekan itu berasa banget. Dan kalau dipakai ngetik bisa dibilang nggak terlalu kayak rasanya kayak nyaman kayak gasket-gasket yang gue pernah cobain. Tapi kalau kalian bandingin sama kebanyakan OEM yang kalian pakai pertama kali, kalian harusnya nggak bisa notice, karena rasanya itu punya pengalaman yang menurut gue jauh berbeda kalau memang ini keyboard custom pertama kalian. Nah, kalau misalnya kita ngomong soal plate, customisasinya lebih banyak, soalnya QWERTY Keys itu udah ngasih 4 pilihan. Ada POM, PC, FR4, sama aluminium. Duanya itu menggunakan bahan yang basically kayak polikarbonat, dan duanya yang jauh lebih stiff. Jadi kalian bisa pilih kalian kepengen yang rasanya jauh lebih fleksibel atau yang rasanya mau lebih keras. Selain itu, kalau misalkan kalian kayak tim foam dan kalian pengen punya keyboard yang suaranya nggak terlalu berisik, QWERTY Keys udah ngelengkapin semuanya. Kalian mau plate foam, kalian mau PE sheet untuk bisa ngelapisin antara kayak si keycap sama si PCB-nya, kalian bahkan mau bottom foam di bawah PCB-nya, itu juga ada semuanya. Jadi kalian bisa setting sesuai dengan pengalaman kalian bisa setting sesuai dengan keinginan kalian, dan kalau misalkan kalian penasaran, nanti gue akan kasih keyboard sound testingnya seperti apa. Nah, kalau misalkan untuk konfigurasi sendiri, itu harganya sangat beragam, karena bisa dibilang kalian bisa dapatnya PCB baik yang solder, hot swap, bahkan sampai yang mode wireless kalau misalkan kalian mau, karena bundle sama baterai. Bahkan kalau misalkan kalian mau, kalian nggak bisa beli ini tuh nggak cuman keyboardnya sama PCB doang, kalian bahkan bisa dapetin switch sama keycap langsung dari bundle QK kalau misalkan kalian kepengen ini udah jadi, dan kayak nggak mau ngerakit-rakit tapi kepengen punya keyboard yang hawanya udah custom. Nah, harganya sendiri menurut gue sangat bervariatif. Kalian bisa beli barebone ini dimulai dengan harga sekitar 2,5 jutaan. Kalau misalkan kalian beli PCB, kalian dapetin yang anodized dan juga mungkin dapetin PCB yang udah hot swap, atau kalian bisa beli bundle dan harganya itu. Jadi kalau kayak bandingin, sebenarnya secara harga ini cukup kompetitif kalau dibandingin dengan bentuk yang mirip seperti Keychron Q1 atau mungkin kayak Neowier Z1, karena dua-duanya itu punya bentuk yang mirip, sama-sama punya knob atau bisa diganti juga dengan kayak logo ya, kalau misalkan dalam kasus Q1, dan harganya bisa dibilang dekat ya sama Q1. Kalau nggak salah Neowier itu harganya cukup mahal ya, bisa sampai 3,5 apa 3,6, dan ini harganya bisa dibilang masih cukup kompetitif. Kalian bisa pilih pakai knob atau enggak. Dan kalau misalkan untuk typing time-nya kalian penasaran, gue akan kasih dua format, yaitu yang menggunakan foam dan juga yang tidak menggunakan foam dan menggunakan switch SOK. Silakan.
Nggak mungkin kalau misalkan gue ngebahas soal keyboard ini dan nggak bilang apa yang kurang dari QK75. Sebenarnya gue dapet yang bahannya spray paint coat dan gue agak sedikit kecewa sama kualitasnya karena bisa dibilang kualitasnya itu cukup lucu kalau misalkan dipegang. Tapi kalau misalkan kalian kayak harus ganti-ganti keycap atau cabut switch dan kalian top case itu nggak dicopot, itu menurut gue sangat rawan dapat micro scratches. Jadi kalian mesti hati-hati karena waktu gue coba itu kadang-kadang tuh udah ada kayak scratch putih gitu loh dari lapisannya tuh bisa ngekikis. Ya kalau gue hapus hilang sih, tapi gue agak takut dalam umur yang jauh lebih panjang seperti apa. Selain itu dia menggunakan mounting mechanism di mana top case itu dimur dengan kayak 5 mur kecil yang didapetin menggunakan obeng khusus yang dikasih dari QWERTY keys. Dan menurut gue posisi lubangnya itu kayak agak sedikit dalam dan jadi agak sedikit susah ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bongkar pastiin kalian juga hati-hati asal jangan kekorek kayak bagian-bagian PCB yang cukup berbahaya. Selain itu, gue ngerasa kalau misalkan kalian menggunakan full konfigurasi dengan foam baik dari bawah, foam antara plate dan juga PE sheet, itu rasanya kayak agak ketat. Jadi waktu kalian mau pasang itu agak mesti hati-hati karena kayak kunci lubangnya itu mesti kayak masuk setengah antara dari bawah dulu atau dari atas dulu supaya kalian nggak ngelacitin sama bodinya. Selain itu, gimana menurut kalian pengalaman gue soal keyboardnya? Menurut gue keyboardnya nggak memberikan pengalaman yang jelek, tapi gue berekspek bahwa ini memberikan sesuatu yang kayak enak untuk harga yang bisa dibilang sangat kompetitif. Tapi bisa dibilang gue nggak terlalu impress. Menurut gue rasa mounting gasketnya itu nggak terlalu keras, tapi tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari. Dan menurut gue layoutnya ini cukup cocok untuk digunakan sebagai compact keyboard karena kalian mesti punya dapat arrow, kalian mesti punya semua F-row, dan sisanya mungkin bisa dikontrol dengan software seperti Vial supaya kalian bisa mendapatkan kontrol tombol yang mungkin nggak ada di sini. Kalau misalkan kalian tertarik untuk mencari keyboard custom di akhir tahun, ini bukanlah pertimbangan yang buruk, apalagi bisa dibilang harga kompetitif dan juga dengan paket bundle sekitar 4 jutaan. Kalian bisa dapat semuanya plus keycap sama switch. Gue nggak tahu sih kualitas keycap sama switch kayak gimana karena gue cuma dikasih sama barebone aja. Tapi kalau misalkan kalian tertarik sama bundlenya dan harga yang menarik, mungkin kenapa nggak coba untuk beli bundlenya. Terima kasih sama kalian yang udah minjemin gue QK75 supaya gue bisa bahas lebih cepat dan jelasin buat kalian yang udah galau atau mungkin udah nggak siap untuk kilaf buat QK75. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.